pada kesempatan kali ini, Mimin akan kembali menceritakan film dari negeri Sakura. Ya, film ini berkisah tentang seorang pria penulis novel yang hidupnya selalu ditekan oleh pekerjaan dan ayahnya yang selalu meminta keturunan cucu kepadanya. Akibat dari semua tekanan yang dialami, pria ini malah melampiaskan dengan cara mengudut hingga mengakibatkan nasib naas yang menghampiri hidupnya. Nah, apakah yang akan terjadi dengan nasib pria tersebut? Yuk guys, kita ubah-ubah alur ceritanya. Au! Au, au, au! Di awal scenes, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang sibuk menelpon manajernya dan sedang membahas tentang pekerjaannya. Pria berambut compang-camping ini kita sebut saja bernama Ceking. Halo Mas Ceking. Diceritakan, ia adalah seorang pria yang berprofesi sebagai penulis novel. Diketahui, ia sudah menjalani hubungan berkeluarga selama 3 tahun. Dan mempersunting seorang gadis imut-imut dan lucu. Gadis itu bernama Emi. Hari itu diceritakan kalau si Ceking sangat tertekan dengan pekerjaannya. Karena waktu yang diberikan untuk menyelesaikan novelnya yang hanya tinggal 4 hari lagi. Tak sampai di situ, ia juga memiliki beban pikiran. Karena ayahnya yang bernama Sukanda selalu bawel meminta agar segera memberikannya seorang cucu. Atau bisa disebut sebagai garis keturunan. Si Ceking, kepalanya yang sudah berasap karena pusing, ia pun langsung mengambil rokok dan korek. Lalu ia pun beranjak keluar untuk mencari angin segar. Tabako. Kemudian saat si Ceking sok-sokan acting pusing yang sedikit berlebihan, sang ayah yang kebelet pengen dikasih cucu itu, ia pun meminta kepada Mbak Emi menantunya agar segera bergegas untuk minta dibuahi dengan Mas Ceking agar segera memberinya seorang cucu. そのストレスからタバコが最近増えてきて。 Pada malam harinya, saat kuda-kudaan liar perdana dilaksanakan, Sukada yang kebetulan lewat di lorong rumah itu, ia pun tak sengaja mendengar percakapan Ceking anaknya dan Mbak Emi menantunya. Kalau malam itu, si Ceking yang sedang tidak bertenaga untuk membobol gawang istrinya. Aduh, kasihan kamu mas kasihan. Keesokan pagi harinya, Mbak Emi melihat suaminya yang depresi karena novel yang digarapnya belum juga selesai. Mbak Emi pun hanya bisa menawarkan secangkir teh agar si Ceking bisa lebih tenang dan mendapatkan sebuah inspirasi. Si Ceking dengan rambut yang terlalu mengganggu konsentrasinya berniat ingin meredakan pusingnya dengan bergegas keluar untuk ngudut. Nah, dari sinilah pokok permasalahan dimulai. Sukada lalu bertanya kepada Mbak Emi, apakah dengan keadaan Ceking selalu pusing dengan pekerjaannya bisa membuat Mbak Emi hidup bahagia? Akan tetapi Mbak Emi pun hanya bisa terdiam dan tersenyum saja. Seketika Mbak Emi pun dikejutkan oleh perilaku Sukada yang tiba-tiba berani menerjang saat suaminya ngudut di luar. Sehingga pembuahan di musim semi itu pun tak bisa dihindarkan oleh Mbak Emi. Akan tetapi baru saja satu ronde, si Ceking pun tiba-tiba telah kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Sabar kek, sabar. 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 Lanjut cerita pada malam harinya saat Mbak Emi minum teh bersama Ceking yang kepalanya sedang pusing. Aduh, ini pusing terus ini ya. Akan tetapi ia tak bisa lepas dari kebiasaan buruknya. Hal itu pun membuatnya kerap meninggalkan istrinya. Sehingga kesempatan emas ini pun kembali dimanfaatkan oleh si Sukada untuk mengobok-ngobok gawang Mbak Emi yang sudah lepas dari penjagaan. Wah, ini 2-0 ya untuk Sukada ya.
Mantap ini mertua ini ya. Sampai pada akhirnya, saat si Ceking sudah berhasil menyelesaikan novel yang ia tulis, Ceking pun berniat ingin berhenti merokok. Ia pun bilang kepada sang istri kalau ia sudah tidak mau merokok lagi. Akan tetapi karena Mbak Emi yang sudah ketagihan lele-lele jumbo mertuanya yang terbilang cukup kenyal, ia pun menyuruh Ceking suaminya untuk melanjutkan ngudutnya. つかマッチあったよね。貸してくんね。神様がお前タバコやめなって言ってるんだよ。 Secara kebetulan si Sukanda pun muncul kembali ke permukaan bumi. Sehingga untuk yang kesekian kalinya Sukanda pun kembali memberikan pelajaran biologis kepada menantunya agar bisa perutnya lekas pelentang-pelentung. 抱かれて嬉しいんだろう。 Untuk film akhirnya Ceking bersama Emi pun merasa bahagia karena sang istri kini sudah hamil muda. Begitu juga yang dirasakan oleh Sukada. Karena hasil buah karyanya, kini ia telah memiliki seorang cucu. Beserta ia telah ikut menyumbang cairan kental kepada menantunya. Lalu film pun tamat. ああ、それは早すぎるよ。 口が裂けても言えるわけがない。 Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah janganlah ngudut sembarangan, apalagi sedang di luar rumah. Oh ya, jika kalian senang dengan channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adioso. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you nga.